orang kalau tidak mau diajak ketemu, ini orang bisa jadi tidak serius gitu. Kenapa? Karena orang kalau misalkan diajak ketemu ya dan dia mau, mungkin memang itu tinggal cari waktu. Oh boleh, boleh dia bilang gitu ya. Saya cari waktu dulu. Nah ini masih oke gitu. Tapi kalau diajakin ketemu dia nggak mau, nah itu berat kemungkinan itu adalah seorang pembeli. Bisa jadi itu cuman apa? Cari-cari harga aja. Salah satu dari 6 orang yang tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di dalam ruang virtual dalam perjalanan program yang ke-17 Property Talk. Setiap Selasa malam selalu menghadirkan topik-topik yang menarik di seputar, tentunya seputar properti. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita, expert kita yang sebetulnya sesi kemarin sudah sharing, tapi karena dirasa para partisipan materi ini penting sekali, nah karena itu kita kembali ngebahas lagi. Nah kali ini kita ngebahasnya tentang negotiation skill. Bahkan tadi ada yang sudah bertanya-tanya, nggak bisa hadir, tapi minta recordingnya. Kenapa? Karena merasa materi ini daging banget nih Pak Wandi. Sayangnya memang ada beberapa yang sudah confirm ke saya, nggak bisa join untuk melanjutkan perjalanan materi kemarin, tapi mereka berharap ada recordingnya. Ya nanti kita tanya Bu Ros aja dikasih atau enggak recordnya ya. Sip, kalau gitu kita memulai perjalanan Property Talk ini dengan doa, lanjutkan doa, apalagi di tempat rekan-rekan ada yang hujan, ada yang langitnya mulai kelabu. Mudah-mudahan ketika hujan, salah satunya yang kita yakini adalah di situ turun keberkahan dari Tuhan yang Maha Baik. So, kita mulai, kita lanjutkan doa agar supaya materi ini membawa kita mendapatkan meraih 1M pertama di industri properti ini. Bagi yang sudah dapat 1M pertamanya, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, kalau gitu kita langsung saja serahkan. Kita sudah mengawali dengan sesuatu yang baik, yakin dan percaya kita akan mendapatkan insight-insight terbaik. Dan sepertinya yang sudah hadir tidak sabar lagi untuk melahap daging yang akan disampaikan oleh Pak Wandi. Karena itu kita serahkan the golden mic kepada Pak Wandi. Silakan Pak Wandi. Oke, makasih Coach. Bisa dikasih akses share screen nggak nih Coach? Ya, Ke saya, sudah, Coach. silakan. Oke, baik. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, kita akan lanjutkan sesi sharing melanjutkan kemarin ya. Nah, oke. Kemarin terakhir itu kita sudah sampai di bagian prospecting, ya kan? Prospecting kemarin ini selesai. Nah, malam ini kita bahas mengenai negosiasi. Gitu. Nah, untuk sedikit mengulang beberapa materi yang kemarin punya, ya sangat ringkas saja ya, sangat cepat sekali. Ini untuk saya kembalikan, oke, ya sangat cepat gitu ya, Coach ya, izin Coach ya, gitu. Nah, oke, jadi poin dari peta sukses agen properti itu yang pertama adalah apa? Miliki pengetahuannya, lalu Anda latih tekniknya, dapatkan pembeli dan penjual, lalu buat closing, dan Anda ulangi lagi yang nomor 4 seperti itu ya. Dan tidak lupa juga adalah apa? Bangun mindsetnya. Nah, itu petanya itu sebenarnya sederhana seperti itu gitu, sesederhana itu ya. Nah, oke. Ini share saya berhasil nggak, Coach? Berhasil ya, oke. Sudah terlihat. Oke, baik. Ya, nah, lalu komponen utamanya adalah apa? Pertama adalah pengetahuan, oke, kemudian juga teknik, ya, lalu yang tentu harus ada adalah pembeli dan penjual, dan yang paling penting juga itu adalah key mindset-nya, gitu, ya. Nah, ini semua satu kemarin sudah kita bahas banyak, ya. Nomor 2 kita sudah bahas setengah, gitu, yang kita lanjutkan malam ini. Nomor 3 dan 4 kita habisin malam ini, seperti itu, ya. Oke, nah tentang pengetahuan kemarin itu kita ada 5 ya. Pertama adalah proses transaksinya, Anda harus paham, ya kan. Kemudian juga aspek legalnya, kemudian masalah perpajakan dan biaya-biaya yang akan timbul, ya. Kemudian juga Anda harus melatih gitu cara menjawab, kan. Dan istilah-istilah industri, ya Anda mesti pahamin.
Nah, mengenai teknik ini yang kita kemarin stop sampai di sini gitu. Ya, jadi teknik ini kita bagi dua ya. Jadi ada banyak lah teknik, tapi yang saya fokuskan untuk di property talk ini ada dua, yaitu mengenai teknik prospecting dan negosiasinya. Di prospectingnya ya, itu setiap orang, setiap dari kita itu pada dasarnya adalah apa? Harus terus melakukan lead generation gitu. Ya, prospeknya itu tidak boleh berhenti gitu. Bisnis Anda akan stop ketika prospek Anda stop gitu. Tidak ada yang telepon Anda, nah stop itu bisnisnya. Nah, Anda mesti bikin bagaimana caranya supaya orang tidak berhenti gitu telepon Anda. Oke, lalu dua momentum prospecting kemarin itu sudah kita bahas mendalam ya, ada dua, yaitu adalah apa? Saat pertama adalah terjadi perubahan status sosial, ya kan, ada yang makin tua, ada yang kemudian punya anggota keluarga baru, lalu baru menikah, seperti itulah ya. Lalu yang jadi saya ulang, dua momentum prospecting itu adalah yang pertama ya perubahan status sosial, yang kedua adalah punya insentif gitu. Ketika hadir insentif pemikat seperti lagi harga pre-sale gitu, early bird, ya ada hadiah ini, hadiah itu, ya. Lalu tiga respon prospecting ini, Anda diterima, Anda ditolak, atau mikir-mikir seperti itu. Nah, mengarahkan closing ini kemarin itu ya ketika prospecting jangan lupa jangan ngobrol terus gitu ya, jangan ngobrol berkepanjangan tanpa ada hasil. Ya kan, kerucutkan ke kesimpulan, lalu kasih pilihan iya atau iya, iya besar atau iya kecil, seperti itu. Penjelasannya ada di minggu lalu ya. Nah, kemudian juga kita bahas mengenai fitur benefit ya, fitur versus benefit. Jangan hanya melulu bicara fitur gitu ya kan. Fitur itu apa? Fitur itu ya alat-alatnya gitu loh ya. Ini ada CCTV-nya lah, key-nya lah gitu kan. Lalu juga pakai password, smart home, ya itu fitur gitu. Tapi bicarakan mengenai benefit gitu. Nah, key ini fungsinya apa? Seperti itu. Ya, kemudian juga smart home itu fungsinya apa? Memudahkan gitu, kenyamanan. Itu yang sebenarnya harus Anda jual. Jangan bicara melulu hanya fiturnya. Nah, lalu tidak lupa pula ya, untuk Anda selalu harus gunakan kuantitatif. Jangan cuma bicara ya ini menguntungkan gitu. Jangan seperti itu. Kenapa? Anak kecil juga bisa kalau cuma bicara ini menguntungkan. Tapi kalau menguntungkan, untungnya berapa gitu. Pak, ini ya prospektif. Nah, Anda jelaskan gitu loh dari sisi angkanya mengapa prospektif gitu. Kan Pak, ini adalah investasi yang bagus. Nah, Anda jelaskan dari sisi angkanya pertumbuhannya berapa persen gitu. Jangan cuma bilang investasi yang bagus ya. Anak saya yang kecil juga itu bisa gitu ngomong-ngomong seperti itu kan. Jangan bicara kulit tapi bicaralah isi. Seperti itu. Ya, lalu juga apa? Ya bicara tentang menilai harga ya. Tentang menilai harga ini ya kita akan bahas malam ini juga, dan kemudian apa, mengatasi keberatan harga gitu ya. Nah, mengatasi keberatan harga ini kemarin saya pernah sampaikan bahwa apa, keberatan yang paling sering Anda temui di lapangan itu adalah keberatan mengenai harga. Nah, cuman ya ketika bicara mengenai harga sebenarnya itu adalah relatif gitu loh kan. Orang merasa bahwa harganya ketinggian tuh karena mereka membandingkan properti kita dengan sesuatu yang lebih rendah harganya gitu ya. Nah, makanya solusinya apa ya, Anda bandingkan balik gitu dengan properti lain yang harganya lebih tinggi tapi speknya sama. Solusinya sesederhana itu. Oke. Nah, ya sampai juga ini ke malam ini punya materi, yaitu apa? Negosiasi ya teman-teman ya. Negosiasi ini ini ada beberapa hal yang Anda mesti perhatikan ya. Pertama adalah BANT. Apa tuh BANT ini? Budget, Authority, Need, Timeline. Nah, itu ya teman-teman silakan dicatat. Budget anggarannya berapa, ya authority ini siapa yang mutusin gitu. Need ini ya apa sebenarnya yang dia butuhkan. Timeline ini kapan dia perlu, gitu. Kapan ini harus dapat, seperti itu ya. Jadi budget, authority, need, and timeline. Saya kalau dapat klien yang misalkan dia bilang ya ini sih iseng-iseng nyari, dia bilang gitu kan, ya saya pengen tahu dulu ya, sudah itu kemungkinan lama lah, dia tidak mungkin closing sekarang gitu. Tapi ya contoh kayak terakhir kami closing OJK itu sewa 4 miliar, sewa aja 4 miliar gitu. Ya komisi 200 juta. Ya kan? Nah, timeline-nya apa? Akhir tahun harus dapat. Nah, sudah itu potong leher punya kerjaan itu kalau sampai dia bilang akhir tahun harus dapat. Seperti itu. Kenapa? Ini sudah bulan Oktober misalnya nih, ya kan? Ya, nah, sementara akhir tahun harus dapat itu ya artinya mereka harus pindah. Berarti apa? Harga berapapun yang Anda kasih, kemungkinan itu mereka akan lebih gampang gitu untuk setujunya gitu. Nah, orang-orang dengan kebutuhan yang sangat mendesak ya itu biasanya lebih gampang untuk Anda ajak negosiasi gitu, lebih mudah ketemunya gitu ya kan. Apalagi apa kalau ternyata ya misalkan nih ya kan ya ternyata contoh kayak kita urusannya sama nih sama PT-PT gede gitu kan, atau sama instansi pemerintah, itu lebih gampang lagi. Kenapa? Bukan duit dia gitu ya, bukan duit dia. Tapi kalau bangsa itu pembeli langsung biasanya sih itu ya lebih kenceng
seperti itu ya. Makanya kita lihat ini budget authority need and timeline ini langsung gambaran keseluruhan dari proses negosiasi kita itu seperti apa gitu ya, kesulitannya di mana, ini sekilas langsung ketahuan, tantangannya di mana ya itu langsung ketahuan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ban. Nah, kemudian dalam negosiasi juga apa? Anda mesti itu untuk minta lebih teman-teman ya. Di awal itu ya jangan langsung kasih harga mepet. Kenapa? Kasih harga mepet itu ya semurah-murah barang Anda kasih tetap ditawar orang. Itu prinsip selalu dalam jualan lah. Dalam jualan pasti itu yang namanya orang ya kalau ketemu sama properti seperti ini ya, kalau bicara properti ya, itu Anda kasih harga paling murah pun tetap dia akan tawar gitu. Ya rumah ya kan, rumah harga pasaran 2 miliar ya, orang jual 1 miliar banting setengah harga, dan Anda tahu apa yang dilakukan orang? 900 lah gitu, 800 lah. Sudah sudah turun setengah harga pun tetap masih akan ditawar lagi. Sehingga apa? Kalau target Anda itu memang untuk mencapai angka contoh 1 miliar, ya kan, maka ya Anda mesti buka itu di angka 1,1 seperti itu. Kenapa? Ada manusia ini ada rasa kesenangannya gitu kalau sampai dia ternyata ya berhasil, ya kan, berhasil mendapatkan harga yang lebih baik, harga lebih murah. Orang senang menang gitu. Nah, orang senang menang dan kita sebagai agent, kita kasih mereka rasa-rasa kemenangan itu gitu. Dia mau menang, Anda kasih menang. Dia mau puas, Anda kasih puas. Segampang itu, ya kan, pakai angka-angka imajiner sebenarnya itu. Kenapa? Nah, dari pemilik memang mau 1 M kok, ya kan? Kita bukan markup, bukan, tapi itu memang adalah apa? Bagian dari angka negosiasi. Ya, jadi Anda minta lebih dulu. Itu kalau ketika bicara Anda ini ya pegang listing gitu. Nah, sekarang gimana kalau ternyata Anda pegang buyer gitu? Minta lebihnya itu maksudnya adalah apa? Ya minta lebih murah gitu, ya kan? Target Anda adalah 1 miliar misalkan ya. Anda jangan langsung kasih 1 miliar. Kenapa? Oleh si pemilik dia akan bilang apa? 1,1 lah. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, ya enggak. Jadi kalau memang Anda tahu bahwa target Anda 1 miliar, ya Anda kasih 900 dulu gitu. 900 lah ini ya. Ini berat. Nah, kalaupun misalkan memang Anda sudah mengantongi 1 miliar, itu tunjukkan ekspresi bahwa Anda belum punya 1 miliar itu gitu loh. Ya jangan kemudian apa? Anda ngerasa menggampang-gampangkan. Percaya saya kalau negosiasi ya Anda terlalu cepat ya, Anda mau cepat-cepatan aja itu bisa nggak deal. Kenapa? Orang bisa merasa menyesal. Menyesal kasih harga kemurahan, menyesal kasih harga si pembeli bisa ngerasa bahwa saya kasih harga kemurahan. Ya kan? Nah, si penjual bisa ngerasa kasih harga kemurahan, oke, sehingga apa? Dia tarik penawarannya. Atau si pembeli merasa kasih harga kebanyakan, gitu. Aduh, ini harusnya sih kan ini bisa dapat angka segini ini. Aduh, gua kecepatan deh. Ujung-ujung apa? Nggak jadi bayar dia. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tujuan dari Anda minta lebih adalah apa? Ya tujuannya seperti itu. Nah, lalu apa? Jangan terlalu terbuka, gitu. Terbuka itu ya angka Anda berapa? Ini sama kayak main kartu, teman-teman. Ya, Anda main kartu. Kalau Anda tunjukkan kartu Anda kepada orang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Anda dibantai orang gitu. Kenapa? Kartu Anda ketahuan gitu. Ya kan orang itu tahu bahwa Anda sudah punya segini, dia akan minta lebih. Gitu ya. Sehingga apa? Walaupun Anda mendapat amanat dari pemilik atau Anda mendapat amanat dari pembeli untuk negokan di angka ini, ya, percaya saya jangan terlalu cepat gitu. Kan jangan terlalu happy, jangan kabarin orang apalagi bocorin ke si lawan negosiasi itu gitu. Pak, aman Pak, pokoknya saya dikasih angka ini. Sedekat-dekat Anda sama si pemilik ataupun sedekat-dekat Anda dengan si pembeli, ya jangan terlalu terbuka. Kenapa? Anda adalah seorang power negotiator gitu loh, tujuannya itu. Ya Anda mau bikin semua orang merasa menang. Ya penjual merasa menang, si pembeli merasa menang gitu. Ya kan artinya apa? Ya sedikit drama nggak apa-apa, tidak ada yang dirugikan. Gitu ya. Kalau Anda terlalu terbuka ya Anda hanya akan satu-satunya orang yang akan menyesal. Anda tebak siapa? Diri Anda sendiri. Kenapa? Karena negosiasinya itu beresiko menjadi ya. Jangan terlalu terbuka gitu ya. Anda keep aja angkanya Anda itu seperti apa gitu. Kemudian jangan tembakan peluru hingga habis ya. Jangan tembakan peluru hingga habis. Anda pasti sering sekali di lapangan ketemu sama orang yang tanyanya apa? Pak, habis-habisnya berapa? Oke? Pak, habis-habisnya berapa? Gitu, ya. Nah, ini jangan Anda kasih angka itu sampai habis gitu. Contoh nih, ya kan, Anda sudah memang targetnya itu 1 miliar. Anda lepas 1 M gitu. Nah, balik-balik lagi Anda mesti ingat ke bank lagi, BANT ini. Dikena di A-nya nih, authority, ya kan? Yang lagi ngajak Anda ngomong ini punya otoritas untuk menentukan nggak nih?
ketika dia tidak punya otoritas itu untuk memutuskan, untuk menentukan, jangan pernah Anda kasih peluru terakhir Anda. Kenapa? Semua orang mencoba mencari prestasi, gitu. Ya di level paling bawah, di level sales, gitu, ya kan, atau di level surveyor, cuman surveyor kan tidak bisa menentukan nih, misalkan, ya enggak, atau temennya, gitu, ya kan. Ini temen kan mau terlihat hebat itu, kadang atau keluarganya lah, ya mau terlihat hebat di depan yang si pembeli. Sehingga apa? Dia coba-coba nego sama kita, gitu. Dia minta berapa harga habis-habisnya. Anda kemudian terlalu terbuka. Nah, kena nih peluru nih, kena mental nih, ya. Anda terlalu terbuka, ya kan? Anda kasih gitu, ya kan? Ini habis-habisnya 1 M lah. Nah, sudah itu awal dari proses negosiasi yang hancur lebur itu adalah seperti itu. Gitu. Anda gagal di A ini, ya authority gitu. Mestinya Anda pancing dulu. Bu, maaf, ya posisi ini yang mau beli siapa? Anda mesti tahu dulu gitu kan, jangan sembarangan orang. Kalau dia bilang misalnya, oh itu saudara saya, oke, nggak usah kasih harga habis-habis gitu. Anda buka misalnya nih, ya misalnya 1,1, itu kan 1,1, lalu targetnya 1 M, misalnya nih, ya kasih ke saudaranya 10 juta aja deh, cuman kasih muka gitu. Itu angka yang cuma kasih muka aja, ya kan? Jadi apa? 1 juta 1 miliar 90 juta gitu. Oh, sedikit banget ya. Nanti ditambahin lagi lah. Tapi dapat tolong temukan saya dengan yang mau beli seperti itu. Ya, yang bisa mutusin. Ya, Anda menembakkan peluru Anda hingga habis kepada orang yang tidak bisa memutuskan. Anda tahu apa yang terjadi di level yang lebih tinggi. Ya, di level si pengambil keputusan mereka akan kecewa karena menganggap penawaran mereka itu tidak dihargain, penawaran mereka tidak dianggap, atau apa? Menganggap bahwa harga yang Anda kasih itu ketinggian seperti itu, ya. Jadi jangan tembakan peluru hingga habis. Tembakan peluru hingga habis hanya ketika apa? Kapan? Hanya ketika Anda berhadapan dengan si pengambil keputusan seperti itu, ya. Ini ingat ini ya. Nah, banyak sales baru ya, banyak agent baru itu gagal adalah di sini. Gitu kan, sudah dapat bocoran dari pemilik, dia mau deal di angka berapa, dia habis-habisin gitu ya, terlalu cepat, ujung-ujung apa? Ya batal semua gitu, nggak ada yang deal gitu, atau si pemilik ditekan habis lagi gitu sama si pembeli. Nah, ini sering sekali kejadian. Oke. Nah, lalu ini jangan berkata iya pada kesempatan pertama. Maksudnya gimana? Ya. Ya. Orang senang sekali merasa menang, seperti tadi saya bilang kan, ya jangan sampai orang merasa ketika Anda nih ya dia nawar 1 M, Anda langsung iya kan. Gitu. Memang sebenarnya iya, memang angka 1 M itu adalah angka yang memang si owner mau gitu misalnya, ya kan. Nah, ya walaupun Anda tahu bahwa owner akan bilang iya pun, Anda jangan kesenangan. Oh Pak, berhasil, selamat Pak, Bapak berhasil mendapatkan angka ini gitu, kita langsung teken Pak, kita langsung jadian. Percaya saya, itu orang hilang gitu besok. Ya besok dia langsung hilang, nggak jadi beli. Gila, gue nyesel nih, harusnya tadi gue nawar 900 aja, dia bilang gitu. Ngapain juga gue nawar 1 M, dia bilang seperti itu. Ya itu kenapa? Karena Anda terlalu cepat berkata iya gitu. Kalau saya, apa yang saya lakukan gitu kan? Kalau saya tidak akan bicara iya gitu. Saya akan coba tampilkan ekspresi bahwa ini masih terlalu rendah atau ini berat, ya si pemilik ya keberatan dengan angka gitu. Saya tunjukkan ekspresi itu walaupun, nah lalu saya tambahin kata-kata nih, ya kan? Saya tambahin kata-kata apa? Pak, kasih saya waktu 1 jam atau kasih saya waktu 2 jam untuk meyakinkan pemilik menerima penawaran Bapak. Seperti itu gitu, sehingga apa? Kalaupun itu berhasil, ya Anda akan terlihat sebagai pahlawan di mata si pembeli gitu kan, dan si pembeli merasa bahwa apa? Angka yang dia tawarkan itu memang angka yang dia menang gitu loh. Harusnya tidak dapat gitu, seperti itu. Nah, sensasi-sensasi menang itulah yang Anda harus berikan kepada si para pembeli dan penjual itu. Seperti itu. Nah, dan ke si pemilik pun saya akan ngomong apa? Pak, ya balik lagi ke yang tadi itu, jangan terlalu terbuka, ya kan. Kita tahu walaupun sebenarnya angka 1 M itu sudah ketemu nih, ya kan. Tapi saya akan ngomong sama si pemilik, Pak, ini ada yang nawar nih, ya. Dia sekarang sudah di angka 950 gitu, ya. Saya pelan-pelan tarik supaya di angka 1 M ya Pak ya. Nah seperti itu loh, ya kan. Padahal apa, jelas-jelas sudah dapat di angka 1 M. Tapi ke si pembeli pun ya saya tidak akan ngomong bahwa angka 1 M itu sudah dikasih, saya akan minta waktu 1 jam untuk meyakinkan pemilik. Ngomongnya seperti itu gitu loh. Sehingga apa? Ya sehingga semua orang tidak merasa kemurahan atau tidak merasa ketinggian gitu. Ya si pembeli tidak merasa kasih angka ketinggian, ya si penjual juga tidak merasa kasih angka kerendahan. Ya sehingga mereka sama-sama happy. Nah, ya sedikit drama nggak apa-apa gitu, tidak melukai siapapun, tidak merugikan siapapun. Ya. Oke. Nah, ini tadi ya, negosiasi harga final hanya dengan pengambil keputusan, yang sudah saya jelaskan di jangan tembakan peluru hingga habis.
Nah, kemudian juga ketika bicara negosiasi ini, ya pahami 5W1H kedua belah pihak. Apa yang sebenarnya what ini kan banyak sekali nih, ya Anda bisa banyak sekali what, banyak sekali why, where, when, why, how-nya ini banyak sekali. Apa yang diinginkan oleh si pembeli atau si penjual gitu. Nah, Anda harus tahu dulu, ya kan. Lalu contoh what yang lain apa, ya? Apa poin yang diinginkan, ya? Apa keinginannya seperti itu kan? Apa yang menjadi keberatan gitu, seperti itu ya. Apa yang bisa membuat mereka menjadi setuju. Nah, itu adalah what ini. Why? Nah, why-nya apa? Mengapa mereka menolak penawaran itu? Mengapa pembeli menolak angka itu? Mengapa penjual menolak angka itu? Ya kan? Nah, Anda harus ngerti gitu di why-nya ini, ya kan. Jadi negosiasi itu ya Anda tidak maju ke medan perang, Anda tidak maju ke medan negosiasi dalam posisi tidak punya informasi sama sekali, tidak bisa. Saya kalau diminta sama agent ya itu untuk tolong Pak bantu saya negosiasi dengan pemilik. Saya selalu tanya dulu 5W1H-nya ini. Coba cerita dulu profil case-nya seperti apa gitu. Yang mereka harus cerita gitu. Oh, ternyata barang yang lagi dinegokan itu adalah harganya segini. Ya kan pembeli itu ternyata sudah sampai sini, penjual sudah sampai sini, keberatannya sampai sini. Nah, saya maju ke medan negosiasi itu adalah dalam posisi saya sudah tahu gitu loh. Oh, ternyata masing-masing seperti ini. Kalau gitu solusinya gini gitu loh. Ya, Anda maju ke medan negosiasi dalam posisi Anda tidak paham apapun, ya. Anda cuma jadi patung gitu loh di sana itu. Anda cuma jadi patung aja di ruangan itu. Ya, Anda tidak ada perannya, Anda tidak ada gunanya gitu. Kalau kemudian menangkap informasi di dalam ruangan itu sudah terlambat dan informasi itu sudah payah sekali gitu loh. Semua pihak itu bisa kecewa, agent juga bisa kecewa gitu kan. Kok prinsipal saya seperti ini gitu. Ya. Atau kalau Anda agent, Anda maju ke medan negosiasi, ya si pemilik dan pembeli bisa kecewa. Ngapain kita ketemu gitu? Ya kan di telepon sudah ngomong ini, nggak ada poinnya gitu. Nah, seperti itu. Ya, where misalkan, ya kan where, ya enggak. Nah, di mana ketemunya, ya di mana keberatan-keberatannya, seperti itu kan. Di mana sih unit yang mau diambil gitu? Di mana poin-poin yang menjadi keberatan gitu. When, nah, when ini ya bisa juga kan when bicara kapan, ya enggak, kapan pembayaran dilakukan, ya itu kan. Misalkan si satunya bilang itu harus minggu ini gitu, ya enggak, satunya lagi bilang apa 2 minggu lagi, nah kan ketahuan ini, oh oke, ternyata bermasalah di when-nya gitu, ya kan, why, nah ya enggak, mengapa sekarang, ya kan, mengapa mereka marah, misalkan, ya enggak, mengapa mereka menolak gitu, nah Anda harus tahu how, bagaimana supaya semua orang jadi senang gitu. Bagaimana supaya semua orang menerima seperti itu. Bagaimana jadi masuk ke dalam suatu negosiasi itu dalam posisi Anda sudah punya ya skenario gitu loh. Ya Anda sudah punya skenario gitu kan mesti ngapain gitu. Nah, itulah negosiasi, teman-teman. Ya. Jadi Anda tidak dalam posisi ya hanya mempertemukan. Ingat ya, Anda professional agent itu beda sekali dengan maklar gitu. Kalau maklar itu ya ini Pak penjual, ini Bu ya pembeli gitu, silakan gitu Anda ketemu ngobrol. Itu maklar kerjanya seperti itu gitu kan. Tapi kita professional agent tidak seperti itu. Ya Anda harus ambil peran di sana sebagai apa? Negosiator. Agent seringkali saya bilang, agent itu bukan messenger. Anda bukan WhatsApp gitu. WhatsApp itu apa? Si A ngomong gini, Anda sampaikan ke si B ngomong gitu, Anda sampaikan ke si A, tanpa Anda saring-saring gitu. Ngapain gitu? Anda bukan WhatsApp gitu, Anda bukan messenger ya. Kita ini apa? Kalau si A ngomong gitu ya kadang dipoles-poles sedikit lah gitu loh kan, ngomong ke si si B ngomong gitu, Anda poles-poles sedikit ke si A, biar apa? Biar semua orang senang. Seperti itu ya. Jadi jangan polos-polos banget, jangan terlalu terbuka. Nah ini ya, ini kena di sini nih, jangan terlalu terbuka gitu. Sedikit drama nggak apa-apa, gitu. Ya oke. Nah, itu tentang negosiasi. Kita masuk ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya ini adalah tentang apa? Tentang pembeli dan penjual. Karena ya pada dasarnya nih teman-teman, ya pada dasarnya ya kan Pak deal itu terjadi ketika apa? Ketika pembeli mendapatkan barang mereka, ketika penjual ya berhasil menjual barang mereka ke pembeli gitu. Sesederhana itu sebenarnya deal. Makanya ya dua hal ini harus ada gitu loh. Kan jangan bicara closing ketika dua ini nggak ada. Oke, ketika pembeli tidak ada, ketika penjual tidak ada, saya ulang, Anda baru punya pembeli, ya, Anda baru punya buyer, baru request nih, Anda sudah kesenangan, belum itu belum apa-apa teman-teman. Anda dapat
penjual gitu, dapat mall gitu kan, mall mau dijual, Anda kesenangan, belum apa-apa itu teman-teman. Kan ini habis pandemi ya, saya baca di Detik itu banyak sekali tuh mall mau dijual, hotel mau dijual gitu kan. Nah, baru dapat listing jangan kesenangan dulu. Kenapa? Belum deal, ini listing doang itu nggak jadi duit. Gitu, Anda punya request doang, ya itu nggak jadi duit juga. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi Anda mesti memiliki pembeli yang cocok untuk si penjual, ya penjual juga mesti mendapatkan pembeli yang cocok gitu secara harga gitu kan, gitu sehingga baru bisa deal. Nah kalau deal baru ada duitnya, seperti itu teman-teman ya. Nah pembeli ini sekarang ya kalau kita mau tahu nih ya kan pembeli asli dan berkualitas itu seperti apa gitu ya. Nah percaya tidak percaya ternyata nih ya ternyata ada kalau bicara pembeli itu ya ternyata itu ada yang tidak asli gitu. Kenapa bisa bukan pembeli asli? Maksudnya gimana? Pernah Anda barangkali ya mendapat telepon nih. Saya kira kalau Anda pasang spanduk ya, orang telepon itu kan satu hari nih misalnya nih, misalkan satu hari 10 telepon, satu bulan 300, 10 kali 30, 300 gitu. Pertanyaan saya adalah apakah Anda yakin 300 orang yang telepon itu semua adalah orang yang membeli? Ya enggak? Anda yakin enggak itu? Ya kan saya kira ya dari 300 itu tidak semuanya itu adalah pembeli gitu. Nah, siapa saja orang-orang yang Anda duga bukan pembeli ini? Yang pertama adalah apa? Penjual lainnya nih. Penjual lainnya. Maksudnya Anda jual ruko blok D5. Nah, bisa saja D6 itu mau cari tahu gitu loh angka Anda berapa. Anda buka misalkan 2M, nah dia mau buka 1,9 ya bisa saja seperti itu gitu ya. Jadi kandidat buyer pertama itu adalah apa? Ya kandidat buyer palsu yang pertama itu adalah penjual lainnya gitu. Lalu kandidat buyer palsu lain adalah apa? Agent property gitu. Ya, agent property. Jadi bisa saja nih, ya kan orang remake ya telepon agent rewrite gitu, ya kan di listing itu atau bisa juga apa orang Century 21 telepon listing satu itu gitu, ya kan mau tarik ya sekedar mau cari tahu gitu angkanya berapa gitu. Atau mungkin pun ya mau melisting juga. Seperti itu ya bisa juga kan sangat mungkin sekali. Nah kandidat lain itu adalah apa? Kandidat lain itu adalah appraiser KJPP teman-teman. Ya kandidat orang yang menelpon Anda berikutnya itu adalah apa? Kantor jasa penilai publik. Sering kali ini kantor jasa penilai publik ini ciri-cirinya apa kalau kantor jasa penilai publik? Dia nanyanya itu sangat spesifik. Ya nanya sampai ke lantainya itu marmer atau keramik. Orang yang kalau nanyanya sampai sedetail itu, ya saya kira itu adalah kantor jasa penilai publik. Kenapa? Mereka mau menilai properti satu itu ya dijual dengan harga segitu karena speknya seperti apa, gitu loh. Untuk apa? Untuk masuk dalam laporan. Mereka lagi dapat kerjaan itu teman-teman. Ya. Atau kalau Anda mendapat orang yang bertanya nih, dibangun tahun berapa? Itu KJPP teman-teman. Pembeli ya jarang sekali menanyakan itu bangunan dibangun tahun berapa, gitu ya. Nah, pertanyaan lagi gitu yang lain lagi, ya kan? Pak, itu kondisi gedung berapa persen? Nah, itu KJPP juga itu. KJPP punya pertanyaan. Ya, jadi saya hafal sekali teman-teman. Ya, kadang KJPP itu shock gitu loh. Ya kan begitu dia nanya-nanya saya langsung tembak aja, "Pak, Bapak dari KJPP mana?" gitu seperti itu. "Kok Bapak tahu?" gitu dia bilang. Ya, lu nanyanya spesifik banget gitu loh. Ya kan orang-orang pertanyaan-pertanyaan orang nggak tanya, lu tanya. Atau apa? Listing Anda yang sudah di dalam kubur. Ya, listing dalam kubur itu seperti apa? Ya, listing yang ada contoh nih, pasang di 99.co atau rumah di 123 gitu kan. Itu listing 3 tahun lalu punya listing gitu. Nah, itu biasanya harusnya kalau di marketplace itu ya, itu sudah berada di halaman ke-17 gitu, halaman ke-18 punya itu. Tapi tiba-tiba hari ini ada yang tanyain barang itu. Nah, itu kemungkinan KJPP. Kenapa? Karena mereka menggali gitu. Tidak ada properti pembanding yang terdekat gitu. Ujung-ujung apa? Dia halaman berikutnya, sampailah itu listing yang 3 tahun lalu punya. Seperti itu. Ya kalau tiba-tiba listing Anda bangkit dari kubur, nah itu ada kemungkinan itu adalah apa? KJPP teman-teman. Ya. Nah, kandidat buyer palsu lainnya adalah apa? Ya, itu adalah petugas bank. Ya kan? Nah, kalau petugas bank nih ya apa tujuan dia nelpon gitu? Ya sama gitu. Kan kalau setahu saya ya aturan itu kalau di bawah 5M itu bisa pakai appraisal internal gitu teman-teman. Ya kalau di atas 5M itu baru pakai KJPP. Setahu saya seperti itu. Ya kan saya belum tahu nih aturannya berubah atau belum. Nah, kalau misalkan ya ternyata itu di bawah 5M. Nah, itu bisa jadi petugas bank telepon dia mau tahu gitu. Ya, itu pasaran sana berapa. Seperti itu teman-teman, ya.
Nah, kandidat lain yang bisa juga menelpon Anda itu adalah siapa? Maklar, teman-teman. BT, ya, broker tradisional. Oke, tujuannya apa? Ya, tujuannya ya dia mau dapat informasi atau dia mungkin mau ngajakin co-broking gitu, ya kan? Nah, bisa juga yang lain adalah apa? Petugas pajak, teman-teman. Oh, shock dia, teman-teman pasti dengar. Loh, Mas, ada petugas pajak? Iya. Ya, petugas pajak sekarang pintar, teman-teman. Ya, mereka mau tahu kan berapa pasaran properti di suatu lokasi. Kan kita rahasia umum lah ya, rahasia umum itu namanya pajak itu seringkali ya transaksinya 5M, bikinnya 2M aja seperti itu kan. Gitu. Nah, itu sudah rahasia umum sekali. Nah, petugas pajak ini ya mau supaya angka ini tidak terlalu jauh gitu loh antara angka yang Anda bayarkan ya dengan angka asli pasar gitu. Ya kan tidak pakai angka asli juga ya sudah-sudahlah, tapi jangan terlalu jauh. Nah, orang pajak itu ya dia mau ini orang Dispenda itu ya orang Dispenda itu dia mau untuk punya pegangan angka-angkanya berapa gitu ya sehingga apa waktu barang 5M Anda masukin 2M dia bisa koreksi gitu. Dia bisa koreksi ya sejelek-jeleknya diangkat 3,7 3,8 misalkan seperti itu bisa kejadian teman-teman. Ya. Nah, bicara tentang pembeli lagi ya sering kali nih ya ciri-cirinya apalagi nih. Ajakin survei, ajakin ketemu. Orang kalau tidak mau diajak ketemu, ini orang bisa jadi tidak serius gitu. Kenapa? Karena orang kalau misalkan diajak ketemu ya dan dia mau, mungkin memang itu tinggal cari waktu. Oh, boleh, boleh dia bilang gitu ya. Saya cari waktu dulu. Nah, ini masih oke gitu. Tapi kalau diajakin ketemu, dia nggak mau. Nah, itu berat kemungkinan itu adalah seorang pembeli. Bisa jadi itu cuman apa? Cari-cari harga aja. Salah satu dari 6 orang yang tadi itu ya bukan yang asli seperti itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan lain lagi yang Anda bisa pakai itu untuk menentukan ini adalah buyer asli atau enggak. Itu adalah apa? Anda bisa tanya sama dia, ya. Bu, Pak, ini yang lagi nyari temennya. Anda langsung tembak aja, jangan dia gitu loh, ya kan? Yang nyari ini adalah teman Ibu atau siapa nih? Nah, gitu ya. Kalau Anda nanya dan Anda kasih jawaban, ya itu salah pertanyaannya. Contoh pertanyaan salah. Bu, ini Ibu yang mau nyari ya? Nah, itu pertanyaan salah. Kenapa? Dia tinggal bilang iya gitu. Anda harus kasih pertanyaan yang bukan jawabannya dia gitu. Bu, ini yang lagi nyari temennya ya? Atau siapa nih, Bu? Nah, ya. Dia kalau bukan dia yang lagi nyari, kemungkinan dia bilang iya, teman saya dia bilang. Atau dia akan bilang kalau maklar ya, maklar se-Indonesia sama nih jawabannya. Oh, bos saya lagi nyari gitu. Ya, tapi tenang gitu ya. Saya A1 gitu dia bilang, saya bisa ngambil keputusan. Ah, nenek lu gue bilang gitu. Kenapa? Dalam hati sih tapi ya 10M punya properti dan kamu bisa ngambil keputusan. Kamu sendiri bawa motor gitu loh. Ya kan properti ini 10M, ya enggak? 10M bisa diputuskan oleh orang yang bawa motor yang jaketnya aja tidak cuci selama 3 minggu lebih. Seperti itu, ya kan? Nah, itu BT se-Indonesia saya kira bahasanya sama. Saya bisa mutusin ini ya adik saya, anak saya, keluarga saya gitu yang mau cari ya, tapi tenang gitu kan saya bisa putusin. BT se-Indonesia sama bahasanya. Saya hafal gitu. Kalau nah terus apa? Suka sok kenal sok dekat. Saya nggak tahu ya, tapi BTS Indonesia ini ya selalu ya seperti itu gitu. Wandi, gua kan nggak kenal dia gitu. Sebenarnya saya tidak kenal dia, tiba-tiba nomor dia juga tidak muncul gitu di tempat saya. Tapi seringkali BT ini sok kenal sok dekat. Dik, ini properti ruko di sini ya itu mau dijual berapa, Dik? Nah, ini sudah tahu kita nih. Ini kemungkinan sih ini maklar lah ya. Kenapa ya? Orang kalau mau nanya properti itu seringkali tidak seperti itu gitu, ya kan? Nah, kalau Anda banyak sekali nanti dengan jam terbang ya, jam terbang urusan sama calon-calon prospek ini Anda akan tahu gitu mana yang benar-benar bodong, ya mana yang bodong, mana yang asli gitu. Ketahuan kok. Ya, cara tahunya Anda tanya aja kalau memang itu dia akan bilang iya saya sendiri gitu. Nah, itu Anda ladenin secara baik. Nah, lalu satu lagi ya, saya suka sekali sama nomor cantik, teman-teman. Kalau nomornya Telkomsel atau XL atau Indosat 10 angka. Nah, saya suka sekali itu. Kenapa? Itu orang ada kemungkinan ya itu adalah orang yang memang pakai nomornya sudah lama sekali gitu. Nah, kalau 10 angka ya saya biasanya ladenin secara baik gitu. Saya gali seperti itu. Nah, teman-teman juga ini saya kasih satu tips ya. Anda bisa install aplikasi namanya Truecaller. Bukan Truecaller. Truecaller itu nggak tajam. Get Contact namanya teman-teman. Ya, Anda install aplikasi Get Contact. Nah, di Get Contact itu Anda bisa tahu gitu nomor satu ini siapa. Saya pernah dapat nomor telepon langsung muncul gitu. Ini adalah Ibu Lydia, pemilik supermarket ini gitu. Ya, Ibu Lydia supermarket X gitu kan. Atau apa? Jonathan owner hotel A gitu. Nah, itu begitu kita telusuri, oh ini owner hotel A ya, pemilik supermarket ini, bos SPBU ini gitu, pemilik bisnis apa gitu. Nah, ini saya langsung tahu gitu kan. Oke, ini profilnya bagus. Ya, Get Contact ya, teman-teman silakan itu install aplikasi Get Contact. Anda bisa
dapatkan profil orang yang nelpon Anda secara bagus gitu, sehingga profilnya itu ya tajam sekali gitu. Anda tahu gitu ini orang valid atau enggak. Oke. Kalau penipu pun kadang di get contact muncul gitu loh, ini orang penipu seperti itu. Kenapa? Karena beberapa orang sudah nyimpen nomor dia sebagai penipu, teman-teman ya. Nah, kemudian itu tadi bicara mengenai pembeli asli yang itu tadi bicara mengenai pembeli asli yang berkualitas. Nah, lalu saya bicara tipe-tipe pembeli berdasarkan kebutuhan, teman-teman. Kalau berdasarkan kebutuhan, ya saya baginya itu jadi 4. Apa tuh? DUIT, dibaca duit, gitu. Gampang kan dibacanya duit. Apa tuh duit maksudnya, teman-teman? Developer, user, investor, trader. Ya, nah maksudnya gimana? Ya developer itu beli objek itu adalah untuk dikembangkan. Ya, biasanya kan nyari tanah tuh, ya developer, ya kan? Nah lalu user, ya dia beli untuk pakai, teman-teman. Ya bisa seperti itu kan? User beli untuk pakai. Lalu investor, DUI, I-nya itu adalah investor. Investor ini beli untuk apa? Beli untuk dia mencari cash flow-nya. Contoh kos-kosan, contoh SPBU, contoh lagi itu adalah Alfamart-nya, seperti itu. Ya, trader ini cari barang murah gitu, dia nggak butuh, dia nggak pakai, dia beli hanya untuk jual kembali aja, seperti itu. Nah sehingga apa, sehingga ya kalau trader ini Anda kalau dapat barang murah Anda sudah tahu gitu mesti lempar ke siapa. Nah Anda mesti sebagai agent ya Anda mesti punya koleksi 4 ini gitu, 4 tipe pembeli ini yang beda-beda ini. Sehingga contoh nih ya kalau misalkan tanah, Anda tahu tanah itu Anda mesti lempar ke siapa? Ke pembeli tipe D gitu, pembeli tipe developer. Nah, developer ini kan itu Anda tahu ya di Jakarta misalkan developer di Jakarta Timur adalah si A, si B, si C, si D seperti itu ya. Nah, lalu juga kalau untuk developer Jakarta Barat nih ya si siapa gitu. Nah, Anda mesti bangun database-nya, Anda rapikan teman-teman database-nya itu. Oke. Nah, ya kalau user ya Anda lihat ini orang pakai itu adalah apa? User untuk properti komersial, untuk properti residensial, untuk properti industri gitu atau properti khusus lainnya seperti itu ya. Oke, nah itu kalau trader dia cari barang yang murah untuk dibeli ya. Oke ya. Itu jadi tipe pembeli berdasarkan kebutuhan DUIT, wawancara kebutuhan sekarang. Nah, sekarang kita bicara wawancara kebutuhan gitu. Oke, nah apa saja yang ditanya dari wawancara kebutuhan ini? Ya, Anda harus tahu itu motivasi dia gitu. Ya, Pak, Bapak lagi cari ini tujuannya untuk apa, Pak ya? Oh, saya itu untuk bikin SPBU misalkan. Nah, atau saya untuk bikin rumah ibadah gitu. Nah, rumah ibadah ini kan sensitif nih. Contoh nih, misalkan untuk bangun gereja atau bangun vihara ya. Ya itu tidak bisa sembarangan gitu. Anda jangan sampai masuk ke satu lingkungan yang mungkin akan kontranya itu tinggi seperti itu. Ya, nah motivasi dia tuh nyari apa sih gitu, atau motivasi untuk dia nyari itu apa gitu, untuk bangun sekolah, bangun bisnis, bangun kantor, bangun gudang, ya apa sih motivasi dia itu. Nah itu bicara ya, jadi wawancara kebutuhan Anda mesti gali teman-teman ya. Kenapa orang bank aja ada yang namanya ya know your customer gitu, KYC gitu ya, know your customer dia bilang ya kan. Anda harus ketahui ya siapa customer Anda ini gitu. Anda gali dulu. Nah, taunya gimana ya? Taunya dari Anda wawancara gitu kan, motivasi dia beli apa, di lokasi mana sih yang dia beli gitu, yang dia pengen. Ya, lalu apa ada nggak Bu kebutuhan spesifik gitu yang Bapak perlukan misalnya nih. Oh, contohnya ibu-ibu kalau lagi nyari rumah nih, ya saya maunya sih itu yang lingkungannya itu ya security-nya itu 24 jam. Soalnya ya suami saya ini sering kali berangkat, dia bilang gitu. Kan saya sendirian sama anak saya masih kecil gitu. Oke, nah itu kan kebutuhan keinginan yang lebih spesifik nih ya, lebih daripada sekedar saya lagi nyari rumah gitu ya kan, untuk tempat tinggal itu sangat umum sekali. Nah spesifiknya apa, dia butuh yang memang security-nya itu lebih kencang gitu, seperti itu ya. Nah lalu kan waktu ya enggak, tadi kan bicara soal BAN ya, BANT, Budget Authority Need and Timeline. Nah waktu ini bicara soal apa, waktu ini bicara soal ya kapan sih perlunya, kapan harus dapat gitu, seperti itu ya. Keuangannya ya. Nah lalu juga Anda wawancara ini, Bu maaf nanti itu ya untuk pembiayaannya itu menggunakan cash atau secara KPR Bu. Nah kenapa kok nanya-nanya itu sih? Iya Bu, soal dokumennya beda gitu ya kan, dokumen pembelian secara cash dengan dokumen pembelian secara kredit ya itu ada beberapa yang Ibu perlu siapkan. Saya mencoba untuk membantu secara maksimal Bu, seperti itu supaya Ibu bisa segera mendapatkan properti ini. Nah ngomongnya gitu ya kan. Dan yang paling penting adalah apa, harga. Nah, tapi harga ini ya saya sih sarankan itu untuk Anda menanyakan harga itu adalah terakhir gitu kalau bicara wawancara kebutuhan.
Ya, kalau bicara wawancara kebutuhan, beberapa orang tidak semua ya, beberapa orang itu ketika kita ajak dia ngomong soal harga, sensitif sekali, tersinggung dia. Gitu. Kenapa? Kamu pikir saya nggak sanggup beli gitu? Kenapa? Nah, seperti itu kan. Nah, makanya apa? Harga itu saya taruh terakhir. Ya, ya jadi motivasi, lokasi, ya kebutuhan spesifik dia, gitu kan, waktu perlunya kapan, ya pembiayaan seperti apa, gitu kan, harga berapa yang dia cari, gitu. Nah, ya jangan sampai dia nyari ruko, Anda tawarin rumah, dia nyari daerah Menteng, Anda kasihnya itu ke daerah Banten sana, seperti itu misalnya nih, gitu kan. Jadi mesti spesifik supaya tajam gitu ya. Jangan. Nah, saya ketemu dengan agen-agen baru yang, Pak, saya mau cari ruko. Nah, dia langsung tiba-tiba keluarkan gitu. Ini Pak, listing kami ini gitu, ya kan. Padahal apa? Ya tidak seperti yang dia butuhkan gitu. Ternyata dia butuhnya itu adalah apa? Ruko yang tidak jauh dari pasar, misalkan gitu. Ya kan, Anda kasih ruko yang tidak dekat sama pasar gitu. Sorry, misalkan dia cari ruko yang dekat sama pasar gitu. Sementara Anda kasih ruko yang jauh dari pasar semua, ya nggak bisa deal gitu. Anda mau tawarin 30 biji, 40 biji listing pun ya nggak akan deal gitu. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui gitu kebutuhan dia apa. Kan balik lagi ke yang tadi BANT, budget authority need. Nah, ya kena di need-nya itu kan, need-nya apa. Oke, nah itu tadi masalah bicara seputar pembeli, ya sekarang kita bahas ke penjualnya gitu. Ya. Nah, teknik mendapatkan penjual ya, oke gitu. Jadi kalau saya ya itu ada 14 cara teman-teman ya, cara untuk mendapatkan penjual gitu kan. Kalau cara melisting Anda ikutin aja gitu standar dari kantor Anda ya kan. Misalkan apa, begitu ketemu, begitu sudah deal, ada perjanjian jasa pemasaran gitu. Setelah perjanjian jasa pemasaran Anda foto, Anda pasang spanduk gitu, Anda masukin listing itu di berbagai marketplace misalkan, seperti itulah ya. Nah, teknik mendapatkan penjualnya seperti apa ya? Ya bisa saja Anda melalui canvassing teman-teman ya. Canvassing, terus Anda ketemu gitu, oh properti sini nih, ya kan spanduknya naik gitu. Pak, bisa nggak nih Pak Wandi, itu kalau misalkan ya dijual tanpa perantara. Nah, kan sering tuh teman-teman ketemu tuh listing tanpa perantara. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Kapan? Nah, tinggal sekarang kuncinya itu adalah kapan Anda masuk ketemu telepon si owner ya, itu untuk melisting gitu. Kalau spanduknya itu baru naik hari ini, ya dijual tanpa perantara, dia spanduknya baru naik hari ini, lalu Anda hubungin, besar kemungkinan dia akan menolak, teman-teman. Ya, dia akan menolak. Nah, tapi kalau contoh nih, ya dijual tanpa perantara dan itu sudah 4 bulan lalu, ya 4 bulan lalu dan tidak terjual juga, itu sudah demotivate itu pemiliknya, teman-teman. Ya, nah kalau sudah ketemu sama properti yang sudah spanduknya sudah usang, walaupun dia tulis tanpa perantara, Anda masuk aja, kemungkinan spanduk tanpa perantaranya itu bisa turun. Seperti itu. Saya sering sekali kalau ketemu sama orang yang tanpa perantara, sudah berbulan-bulan nggak kejual, kita masuk dan bisa seperti itu ya. Jadi jangan kejar dulu gitu sama tanpa perantara itu. Ya kita bisa dapat listing yang bagus-bagus gitu sebenarnya. Hanya masalah waktu aja gitu ya. Jadi dari pertama adalah apa, dari canvassing, lalu cara mendapatkan listing berikutnya adalah apa, dari database. Anda cek handphone Anda itu ya, rata-rata secara statistik ya setiap dari kita itu punya minimal 1.200 kontak gitu ya kan. Ya, nah saya bahkan ya itu kan sering kali itu ditawari orang beli database tuh, ya saya suntik gitu di handphone saya. Dan si apa, orang-orang yang punya kartu kredit platinum gitu di Palembang, ya, saya di Palembang base-nya gitu, siapa saja saya kodein gitu ya. Jadi konteks di handphone saya ini ada belasan ribu punya kontaknya gitu, teman-teman. Nah, Anda bisa pelan-pelan gitu kan, tawarin seperti itu ya, tapi jangan nyepam ya. Jangan nyepam. Dan kalau nomor ini sudah kita save di handphone kita, begitu dia telepon kita, dan sangat sering sekali gitu, ya orang-orang itu kemudian telepon saya dan saya langsung sebut namanya, selamat pagi Pak Andi, loh kok tahu sama saya, dia bilang. Nah seperti itu. Nah kan, tapi ada cara lain itu untuk Anda tidak perlu suntik-suntik seperti itu, adalah pakai apa? Pakai yang get contact tadi itu. Ya kalau pakai get contact itu Anda tidak perlu suntik kontak, dan begitu orang yang telepon masuk itu Anda bisa langsung sapa, selamat pagi Bu Ani gitu. Biasanya sih Bu Ani akan terkejut gitu, loh kok tahu sama saya, dia bilang seperti itu. Iya Bu. Nah kalau saya jawaban ngelesnya apa? Jawaban ngeles saya adalah ya sepertinya dulu kita pernah kenalan gitu, cuma saya nggak ingat juga di mana. Sepertinya biasanya seperti itu, dan lalu apa, oke langsung selesai gitu kan, dan bisa lebih akrab lah, lebih cepat sekali akrab ya. Nah lalu ya cara mendapatkan listing lainnya adalah apa, dari penjual, dari spanduk gitu teman-teman. Anda pasang spanduk ya, dijual ruko ya, percaya tidak percaya ya, itu bisa mendatangkan penjual lainnya gitu ya. Sudah sering sekali saya alami
Ya begitu saya pasang spanduk dijual, tak lama apa ada orang yang ruko-ruko di tempat lain yang minta juga, Dek, saya juga mau jual nih, Adek boleh nggak itu bantuin saya itu untuk jual? Nah seperti itu ya dari spanduk. Nah lalu apa dari marketplace properti teman-teman ya, beberapa marketplace yang gratisan seperti rumahdijual.com ya atau 99.co yang gratisan gitu, owner seringkali pasang listing itu untuk dijual gitu. Nah, Anda lihat kalau tidak ada bendera kantor, ada kemungkinan itu adalah pemilik langsung gitu. Nah, tinggal Anda tanya aja, Pak, maaf, ini propertinya punya Bapak langsung atau gimana? Kalau dia bukan pemilik langsung, dia akan ngomong, oh bukan, saya marketingnya lah, atau dia akan bilang saya ini disuruh bantu jualin lah, saya anak buahnya atau apa, dia akan ngomong gitu. Gitu. Tapi kalau pemilik, iya saya langsung pemilik. Nah, Anda tawarkan gitu, tawarkan itu untuk Anda listing, bisa saja seperti itu. Nah, atau apa? Operan dari kawan sekantor, teman-teman. Beberapa agent itu listingnya misalkan itu sudah menembus 120 listing biasanya, sudah kesulitan dia nih ya kan, atau apa beberapa itu sudah makin disortir gitu listingnya, itu jadi listing-listing yang di angka tertentu. Contoh nih misalkan ya dia sudah main listing itu yang 4 miliar punya ke atas gitu, sehingga makin lama ya listing-listing yang di bawah 4M itu ya itu bisa saja dia kasih Anda gitu, bisa saja itu kemudian Anda kompensasikan 10% referralnya dari dia, bisa saja seperti itu gitu ya. Atau apa? Bisa juga Anda dapat listing itu adalah melalui pasang iklan, teman-teman. Ya, pasang iklan sehingga ya isi iklan bisa saja gini ya. Ruko 3 lantai gitu ya kan. Ya, saya lagi nyari dibeli ruko 3 lantai di Sudirman, misalnya seperti itu ya. Pasang aja status gitu di Facebook lah atau di status WhatsApp atau di mana ya. Itu bisa kadang bisa masuk gitu loh listing gitu kan ya, ingin properti Anda terjual segera gitu hubungi kami, misalkan bisa seperti itu ya. Memang Anda dari pasang iklan gitu, lalu dari sosial media ya, dari bank bisa juga nih teman-teman. Bank seringkali ya itu ketika dia ketemu sama nasabah yang non performing loan ya kan, sudah mulai batuk-batuk, itu si bank itu mulai untuk minta kita bantu jualin, bisa juga seperti itu. Atau ya beberapa nasabah bank itu memang tanya sama banknya gitu, ada nggak nih orang yang mau beli gitu properti saya. Nah biasanya si bank akan merefer itu ke agent. Nah, makanya Anda mesti punya kenalan gitu kan, orang-orang bank itu siapa aja gitu, Anda ajak baik-baik gitu loh ya. Jadi jangan melulu bicara bahwa bank itu butuh Anda gitu kan, tapi ini dijadikan sebagai suatu hubungan yang win-win lah ya, Anda juga butuh suatu hari itu dapat dari bank juga seperti itu ya. Lalu karena Anda kan personal branding nih ya, makin lama makin banyak orang yang tahu gitu bahwa Anda adalah seorang property agent ya. Berikutnya bisa saja Anda mendapatkan listing itu dari telepon masuk, teman-teman ya. Telepon masuk dari mana ya, dari mana saja. Selama ini kan Anda selalu bagi kartu nama tuh, Anda bagi kartu nama ya, Anda memperkenalkan diri ke orang gitu, Anda jelasin ke teman-teman Anda bahwa Anda adalah seorang property agent gitu. Nah telepon masuk gitu, walk ya, call in. Atau kalau sekarang ya Anda punya kantor ya kan, atau Anda jadwal piket Anda, nah bisa juga Anda dapat customer itu dari walk in gitu. Nah cara ke-11 itu adalah referensi, teman-teman. Bisa juga ya Anda mendapatkan referensi dari teman-teman yang lain atau dari keluarga. Kenapa? Karena Anda membangun personal branding Anda gitu, bahwa Anda adalah seorang property agent gitu ya. Nah lalu bisa juga Anda dapat listing adalah apa? Minta ke developer, teman-teman. Kan sekarang banyak sekali nih developer yang punya kesulitan itu untuk menjual. Ya bisa saja Anda kunjungin gitu. Pak, saya dari property agent kantor ini gitu. Boleh nggak Pak saya ikut bantu jualin? Nah biasanya sih ya kalau memang dia butuh, dia akan bilang oke, bisa gitu. Nah itu bisa ya. Nah cara ke-13 untuk mendapatkan listing itu adalah apa? Dari RED, bisa juga asosiasi kita ya. Nah RED ini ya seringkali itu kan kerjasama sama developer mana ya, lalu biasanya sih digalang, dikoordinasi kayak tadi itu kan Bu Ros tuh ya, ada developer yang Jakarta Tenggara itu ya enggak. Nah lalu juga yang ke-14 itu adalah dari balai lelang ya, seperti yang beberapa pertemuan sebelumnya itu kan balai lelang itu ada kasih tahu nih ya, barang-barang yang murah-murah itu seperti ini gitu teman-teman. Oke, nah sekarang ya itu tadi adalah teknik mendapatkan penjual atau cara melisting. Saya sekarang bahas mengenai listing berdaging, teman-teman ya. Listing berdaging itu seperti apa sih? Listing berdaging itu ya, nah gini, tidak semua listing itu berdaging, teman-teman. Ya beberapa listing itu ada duri semua, tulang semua. Gitu. Misalnya ya Anda ngerjain proyek sewa yang nilainya itu cuma 30 juta gitu. 30 juta komisi 5%, 1,5 juta cuma, teman-teman. Dan Anda punya 30 biji gitu loh listing-listing seperti ini. Ya. Terus juga lokasinya mana jauh-jauh, jaraknya jauh-jauh, Anda pasarin sudah kena spanduk gitu kan, kena minyak gitu. Ya enggak, komisi 1,5%.
co-broking pula gitu, co-broking sama teman lain ya, harus bagi lagi sama kantor. 750, sorry, 1.500.000 komisinya dibagi 4 gitu. Ujung-ujung apa? Ujung-ujung Anda cuma dapat di sekitar ya 300.000 lebih gitu loh. Ya 375 mungkin dapatnya itu kan. Nah, itu duri sekali itu teman-teman. Ya, listingnya tidak berdaging. Nah, listing berdaging itu contoh ya rumah mewah gitu, ya kan tanah yang gede-gede gitu seperti itu ya. Yang begitu Anda closing sekali itu kerasa banget gitu loh. Tiba-tiba Anda jadi sultan, rasanya itu ya duit Anda jadi banyak banget, rasanya seperti itu. Nah, listing-listing berdaging. Nah, pertanyaan saya adalah Anda mengumpulkan nggak nih listing-listing berdaging seperti itu? Oke. Nah, ya lalu yang berikutnya adalah apa? Ya, Anda seringkali nih, ya seringkali ketika Anda pegang listing, ya Anda kebanyakan agent kadang langsung terima gitu, dibilang ini ya, tolong dong jualin rumah saya, ini saya mau jual 7M. Oh siap Pak, langsung dipasarkan, langsung mulai pasang status di grup. Dijual rumah mewah gitu, harga 7M gitu. Ya kan dia setuju aja gitu sama harganya pemilik. Saya tidak bisa. Ya kalau saya akan lihat dulu gitu, kan harga 7M ini gimana? Gitu, masuk akal nggak? Atau kalau daerah itu ternyata ada daerah baru yang tidak saya kuasain, saya akan melakukan yang namanya riset harga, teman-teman ya. Nah, riset harga ini gimana? Ya kan? Ya, riset harga ini ya. Jadi Anda tujuannya itu apa? Mengetahui harga pasaran objek sekitar gitu, lokasi sejenis. Anda kan belum tahu nih daerah sana itu daerah Margonda misalkan ya berapaan sih gitu, atau daerah Menteng berapaan sih, Anda belum ngerti gitu. Anda mesti riset gitu loh. Ya kan cari-cari tahu dulu gitu. Ya begitu ditelepon ya Pak Bisri, itu bisa nggak tolong bantu jual rumah saya di Menteng? Nah, yang Anda perlu lakukan, oh bisa Bu, gitu ya, jam 3 nanti saya ke tempat Ibu ya. Nah, sebelum ketemu gitu, Pak Bisri itu lakukan riset harga dulu, gitu ya. Jadi selain Pak Bisri bisa tahu pasaran objek sejenis di lokasi sekitar, Pak Bisri juga menjelaskan nilai objektif gitu loh properti. Ya jangan sampai apa dia minta 7M ternyata 7M itu kemahalan atau 7M itu kemurahan. Nah, kebanyakan agent kalau kemurahan itu diam gitu, kalau kemahalan itu ngoceh, bunyi dia sama pemilik, gitu kan? Lalu juga apa? Kalau mau berargumen mahal atau murah itu, ya pemilik itu biasanya nurut sama agent yang pegang data, gitu. Kalau contoh nih dia bilang bahwa Pak itu saya minta 7M ya. Kalau Anda pegang data bahwa rumah-rumah sebelahnya itu ya 10 rumah dari sana itu ya jual harganya cuma 5M, ya kan? Lalu juga di sebelah timur sana di blok sebelah itu jualnya cuma 4,5M. Artinya apa? 7M yang dia minta itu ketinggian. Anda mesti counter teman-teman. Kenapa? Begitu sudah masuk proses negosiasi, ya ternyata harganya ketinggian. Gini, barang itu kan memang harganya harusnya 5M. Ya enggak? Anda begitu diminta 7M, Anda kesenangan, Anda langsung jual gitu loh. Langsung pasang listing kan 7M. Nah, ditawar orang 5M di angka pasar. Ya, nah pemilik kemungkinan akan berpikir apa? Aduh, saya kalah 2M dia bilang. Pemilik merasa bahwa dia kalah 2M gitu. Jadi ada beban psikologis di benaknya pemilik. Sehingga apa? Jangan 2M gitu kan, jauh banget gitu kan. 300 juta deh. Gitu. 6,7 gitu. Barang itu cuma 5M, tetap dihargai 6,7. Saya masa disuruh kamu itu turun sampai 2M. Nah, itu angka imajiner gitu. Itu cuma ada di dalam benak dia aja. Tidak nyata angka itu gitu kan. Nah, tapi itulah yang akan Anda hadapi teman-teman ketika Anda tidak melakukan riset harga gitu. Ya. Nah, ya penting sekali melakukan riset harga supaya apa? Terhindar dari melisting kemahalan. Ya, kebanyakan transaksi itu terjadi adalah listing yang memang dari pertamanya buka harga sudah masuk akal. Gitu. Kalau buka harga pertama tidak masuk akal, kebanyakan tidak deal. Gitu. Bisa karena orang malas nego, orang malu nego, orang nanti takut kena marah sama pemilik. Ah gila nih, ya barang 10M saya tawar 5M nanti marah gitu orang. Gitu kan, masa saya nawar sampai sesadis itu. Nah, dia ujung-ujung nggak telepon gitu. Jadi itu resiko dari Anda ya menerima listing yang kemahalan teman-teman. Gitu. Begitu listingnya kemahalan ya orang mau telepon Anda pun sungkan gitu. Nah, tujuan dari Anda riset harga lainnya adalah apa? Menambah wawasan harga, teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya Pak Wandi, gimana sih cara melakukan riset harga? Oke. Nah, Anda tanya dulu sama pemilik, Bu, itu Ibu mau jual itu daerah Menteng ya? Daerah blok berapa Bu? Blok apa gitu misalnya kan. Nah, oke. Baik Bu, jam 3 ya. Nah, jadi waktu Anda sudah tahu itu, oke daerah Menteng blok ini itu seperti itu kan. Anda cari dulu gitu loh. Ya, Anda cari titik Google Map-nya kalau perlu di mana. Oh, oke daerah sini ya, bentuknya seperti ini. Anda sudah kuasain gitu. Oh, ternyata apa? Di sebelah properti itu
ya di sebelah properti itu ada bak sampah misalkan itu, atau apa, ternyata di belakangnya itu adalah perkuburan gitu. Ya kan, nah Anda tahu gitu, oh tidak bisa gitu, pasaran memang 7M ya, pasaran memang 7M, tapi karena sebentar ya. Halo. Nah, tapi karena itu ada kuburan, ya maka kemudian ya tidak bisa harganya 7M gitu. Ya kan? Nah, Anda karena sudah riset, sudah buka Google Map-nya, Anda tahu gitu kan sekitar sana ada ini, ada itu gitu. Atau oh ternyata dekat sekali sama rel kereta api, nggak bisa gitu. Ya, misalnya gitu kan. Nah, cara risetnya pertama adalah Anda dapatkan dulu titik Google Map-nya di mana, Anda periksa lokasi sekitar ada apa, lalu Anda buka marketplace properti, ya Anda cari properti sejenis, ya kan. Lalu Anda usahakan itu untuk mendapatkan 3 pembanding gitu ya, bila memungkinkan gitu. Anda catat semua data pembanding Anda gitu. Untuk apa? Untuk mengkonter harga kepada pemilik gitu. Kalau misalkan ternyata kemahalan, Anda bisa pelan-pelan ngomong, "Bu, maaf nih ya, tapi rumah di blok sebelah, Bu, ya tidak jauh dari tempat Ibu. Harganya itu ya tidak segini loh, Bu. Tipenya sama loh, Bu." Nah, gitu. Ya kan, sering kali nih ya ketika Anda membawa data, orang nurut sama Anda gitu. Jadi kalau Anda agent, ya kenapa sampai si pemilik tidak mau dengerin Anda? Karena Anda cuma main modal ngotot. Modal ngotot ketemunya apa? Ketemunya ngotot juga gitu. Ya kan, ketika Anda ngotot, pemilik ngotot. Tidak senang, saya cari agent lain, dia bilang seperti itu. Tidak mau, saya cari agent lain. Nah, gitu. Ya, jadi jangan kemudian karena Anda ngotot. Tetapi apa? Lawanlah dengan data. Oke, teman-teman. Ya, itu adalah riset harga. Gitu, oke. Nah, ya lanjut lagi ke berikutnya teman-teman. Ya, tips pembeli dan penjual nih kan. Tips agent selling pasti mendapatkan closing gimana? Ya, buat pembeli mendapatkan penjual propertinya gitu. Tips agent listing pasti mendapatkan closing, buat penjual yang mendapatkan pembeli propertinya. Sesederhana ini gitu, ya kan. Jadi jangan pikir rumit-rumit ya. Kalau Anda lagi pegang buyer, carikan seller yang cocok. Kalau Anda pegang seller, penjual, carikan buyer yang cocok. Nah, rumus sederhananya seperti itu. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut ke berikutnya nih, teman-teman, ya. Oke, nah, key mindset nih, service excellent ya. Jadi kita ini di industri jasa, teman-teman, ya. Kita di industri jasa, dan di industri jasa itu ya, Anda kan bukan jualan barang nih. Kalau jualan mobil Toyota, maka apa? Kualitas Toyotanya itu penting. Tapi kalau Anda jualan jasa, ya mau nggak mau apa, layanan Anda itu gitu loh adalah pembedanya gitu, teman-teman. Ya, pembedanya apa? Mengapa orang mesti memilih Anda itu karena Anda terkenal gitu kan dengan layanan Anda yang bagus gitu. Nah, lalu apa lagi key mindset berikutnya nih adalah growth mindset. Ya, nah growth mindset ini maksudnya gimana? Ya, Anda bertumbuh gitu. Ya, bertumbuh itu dalam artian ya. Contoh nih, ya contoh kan Anda tidak ya itu ya. Jadi lawan dari growth mindset ini adalah fixed mindset gitu kan. Kalau orang yang growth mindset ini ya dia lihat orang lain bisa, ya dia ngerasa bahwa oke, saya harus bisa gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya growth mindset, ya dia lihat orang lain bisa, dia cuma mendem, sedih gitu. Dia lihat kenapa? Oh ya wajarlah. Dia kemudian melakukan apa? Menyalahkan dirinya. Ah, salah saya, kenapa saya dulu kuliah tidak tinggi? Gitu. Ah, salah ibu saya gitu. Mengapa dulu sekolahkan saya cuma di SD negeri gitu, misalkan gitu. Harusnya kan di sekolah unggulan, misalnya gitu, ya kan? Nah, jangan gitu. Jadi jangan mencari pembenaran-pembenaran atau mencari alasan-alasan mengapa Anda tidak bisa gitu. Nah, ya kalau orang-orang growth mindset itu bahasanya gimana? Ya bahasa mereka apa? Saya kalau tidak berhasil dengan metode ini, saya akan pakai metode lain gitu. Ya, saya akan belajar menggunakan cara-cara yang lebih baru gitu, ya. Saya akan gali bagaimana caranya si itu melakukan itu gitu, ya. Apalagi sih yang belum saya kerjakan gitu. Apalagi yang saya belum pahami. Nah, dia terus mencari tahu gitu, teman-teman. Sehingga apa? Terus belajar. Ya. Nah, jangan kemudian Anda kira nih, ya kan bahwa oke, saya ulang, ya. Saya sering ketemu sama agent yang begitu dia gabung sama satu kantor, dia berpikir bahwa dia sudah menjadi seorang agent profesional. Pertanyaan saya nih, tidak ada yang Anda masukkan. Bagaimana Anda bisa tahu? Bagaimana Anda bisa punya pengetahuan? Anda hari ini gabung, Anda dengan begitu bangganya, Anda ngomong kemana-mana, saya adalah professional agent, saya adalah seorang konsultan properti. Ilmu Anda apa? Gitu, sampai Anda bisa klaim seperti itu, gitu, ya kan? Jadi ya, Anda harus punya ilmunya, teman-teman. Ya, tidak ada bedanya ketika hari pertama Anda gabung dengan hari sebelumnya, gitu. Sama-sama nol, sama-sama kosong. Kalau Anda bukan dari industri ini sebelumnya, gitu.
Artinya apa? Tidak karena Anda bergabung di satu kantor, kemudian Anda tiba-tiba jadi pinter. Emang di sekitar kepala kita ada colokan flash disk apa? Colokan USB gitu kan. Jadi begitu colok, tek, gitu, Anda langsung download semuanya, tiba-tiba jadi pinter, kan tidak seperti itu. Ya, semua pengetahuan itu Anda mesti kumpulkan teman-teman. Ya, di awal tadi kita sudah bahas lah kan, apa-apa saja yang Anda mesti kumpulkan itu. Ya. Nah, lalu Anda juga mesti menjadi pribadi yang positif, teman-teman. Ya, bangun kebiasaan sukses sejak dini. Gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan sukses itu seperti apa? Misalkan, ya kan? Ya, Anda membuat rencana gitu, Anda bikin planning gitu, ya kan? Hari ini mau ngapain gitu, mau follow up siapa, ya, mau lanjutin case yang mana gitu. Lalu Anda juga mengevaluasi progres gitu, ya kan? Listing Anda seperti apa sih gitu ya, spanduknya gimana gitu kan di marketplace itu bisa kelihatan tuh ya, di marketplace bisa kelihatan berapa banyak yang view, ya kan. Bisa saja ya Anda mengganti dia punya copywritingnya itu, oh ternyata copywritingnya itu jelek, sehingga apa, sehingga nggak ada yang hubungin, atau judulnya itu tidak menarik gitu ya. Nah, Anda coba ganti judulnya supaya lebih ngigit gitu, ya kan. Nah, lalu kebiasaan apa lagi ya? Anda mengenali gitu hal-hal yang ternyata kalau spanduknya kekecilan itu nggak bisa gitu, ya kan? Atau apa? Ternyata kalau cuma spanduk dipasang di dinding aja nggak bisa. Saya harus pasang lebih banyak spanduk lagi di sekeliling jalan, misalnya seperti itu. Nah, enggak. Nah, lalu Anda membuat catatan ya. Kita ini faktanya adalah pelupa. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Anda membuat catatan gitu untuk sehari-hari Anda gitu, ya kan? Listing Anda semakin lama semakin banyak, ya enggak? Nah, ketika listing masih 30, Anda bisa ingat gitu, ya luas tanah satu ini berapa, luas bangunan satu ini berapa, gitu. Kan harganya berapa, kamar tidurnya berapa, listriknya berapa, hadap mana. Ketika listing Anda sudah 100, bagaimana Anda ingat semua itu? Maka apa? Maka Anda harus membuat catatan, gitu teman-teman. Ya. Nah, kemudian Anda menjadi pribadi yang positif juga Anda fokus pada tujuan Anda. Anda sudah gabung sebagai property agent, ya. Tujuan Anda adalah apa? Anda mau mendapatkan uang gitu dari si industri ini, ya kan? Anda mau punya 1 miliar Anda, nah Anda fokus gitu, ya kan? Ya, saya tadi pagi baca Pak Darmadi gitu. Pak Darmadi ya bilang, bila Anda berpikir menjadi agen properti itu sulit, bagaimana bila Anda menjadi seorang pengumpul madu? Kenapa? Ya di pengumpul madu itu dia manjat sampai ketinggian itu di atas gunung itu teman-teman gitu ya, di atas. Nah itu lebih sulit lagi daripada jadi property agent yang kerjaannya itu cuman apa, Anda ketemu orang aja seperti itu. Oke ya. Nah lalu ya aktivitas bernilai positif gitu ya. Faktanya ya tidak semua aktivitas yang Anda kerjakan itu bernilai tinggi gitu. Nah apa saja aktivitas bernilai tinggi ini? Yang pertama adalah Anda mendapatkan listing yang banyak dicari. Oke. Nah, yang paling tahu pasar Anda itu adalah diri Anda sendiri. Ya kan? Yang paling tahu di Jakarta itu orang nyari apa ya itu Anda gitu, ya kan? Anda mendapatkan listing yang paling banyak dicari. Ya, jangan contoh nih, misalkan orang cari townhouse nih, townhouse yang ukurannya 200 meter, banyak nih. Anda jangan kumpulin townhouse yang ukurannya 74 meter gitu. Kenapa? Karena yang orang cari itu adalah yang 200 meter punya gitu misalnya kan. Nah, lalu mendapatkan listing sellable yang bernilai besar gitu. Ya, jadi jangan cuman nyari listing yang kecil-kecil aja gitu. Semakin listingnya bagus-bagus, ya listingnya bagus-bagus, harganya oke-oke, Anda cepat sekali mendapatkan 1 miliar Anda, teman-teman. Nah, aktivitas bernilai tinggi lainnya adalah Anda mendapatkan listing di area favorit. Ya. Kan tidak semua lokasi itu disukai orang nih. Ada yang terlalu ke pinggir, ada yang terlalu ramai, terlalu macet gitu. Nah, ada yang memang orang lebih nyaman di sana gitu. Nah, yang mana nih lokasi yang favorit ini? Anda yang paling tahu. Nah, aktivitas lain adalah apa? Memasang iklan properti di marketplace. Ya, gitu kan. Jadi jangan habiskan waktu Anda itu cuma sekedar kongko gitu, nonton YouTube, nonton Squid Game, nonton Netflix gitu. Ya, nah, coba Anda pasang iklan properti di marketplace itu. Lalu Anda lakukan follow up. Ya, follow up juga adalah aktivitas bernilai tinggi, teman-teman. Nah, kemudian survei unit, ya ajak klien survei, karena jarang sekali nih saya ketemu sama orang yang ya beli properti harga misalkan nih harga 15M dan dia tidak survei, teman-teman. Jarang sekali. Biasanya orang beli properti ya 15M, 10M gitu kan. Bahkan yang harga 1M pun ya rata-rata survei semua gitu loh. Ya, dan aktivitas bernilai lainnya adalah apa? Pengikatan di notaris gitu. Jangan sampai ya hari H mau ikat di notaris Anda malah pergi kongko gitu sama teman-teman gitu, seperti itu ya. Oke, nah jangan. Nah,
Lalu apa disiplin faktor kali? Oke, kita coba dalamin sedikit ini disiplin faktor kali. Maksudnya gimana? Gini, ya. 1M itu teman-teman, ya itu tuh sebenarnya ada banyak sekali skenario tentang berapa sih yang bisa menghasilkan 1M. Kalau ini adalah unit, di kiri adalah unit, di kanan adalah nilai komisi, gitu. 1M bisa saja Anda dapatkan dari Anda jualan 1 unit yang komisinya 1M. Atau bisa saja Anda jual yang 2 unit yang harga nilai komisinya 5 juta. Atau ya 4 unit yang 250 juta sampai dengan 10 unit yang 100 juta punya, seperti itu. Nah, Anda nih mau disiplin yang mana gitu. Ya, artinya apa? Kumpulkan listing-listing yang sejenis teman-teman, ya yang sejenis, yang satu karakter, sehingga waktu Anda gagal untuk menawarkan properti yang A, B, C, Anda berikutnya bisa langsung submit ganti ke DEF gitu. Ya DEF nggak masuk juga, itu bisa ke HIJ seperti itu. Ya kalau listing Anda beda-beda karakternya, ujung-ujung apa? Ya Anda kobruk terus gitu loh sama teman-teman gitu, kobruk terus ya. Bagus kobruk, cuman apa ya nilai komisi kan terbagi juga seperti itu. Ya bukan nggak boleh kobruk gitu, kobruk oke, cuman ya kalau bisa, ya kan kalau bisa listing sellingnya jatuh di Anda, kalau bisa gitu, sehingga apa 1M Anda lebih cepat terwujudnya teman-teman, seperti itu. Ya kobruk juga itu sebenarnya adalah salah satu napas kita juga bisa seperti itu. Ya, nah triknya supaya tidak terlalu banyak kobruk adalah apa? Listing Anda ya itu karakternya harus sama gitu. Ya kalau contoh nih Anda main adalah misalkan ruko, ya ruko maka Anda jadi ahlinya ruko gitu, ruko yang harganya 4M adalah kawasan sini. Nah, seperti itu ya sehingga dia nanti itu gagal di sini bisa ganti sini, bisa ganti sini, bisa ganti sini. Cepat sekali itu dealnya, teman-teman. Oke? Ya, itu bicara soal faktor kali gitu. Nah, ini bonus nih, ya, bonus. Oke. Kita sudah hampir selesai ya. Cara meningkatkan income 20 sampai 25% secara praktis, teman-teman. Gimana caranya? Ya. Kalau saya tanya sama orang, ya, Pak Adi misalkan ya, Pak Adi itu komisi 2% sama komisi 2,5% itu selisihnya berapa? Pak Adi bilangnya apa? Oh selisihnya 0,5% Pak, dia bilang. Nah saya akan bilang salah Pak Adi ya, 2% sama 2,5% ya itu selisihnya adalah berapa teman-teman? Oke, berapa? Setengah persen? Bukan gitu ya, 2% ke 2,5% naik ya, ini naik 25% teman-teman. Ya, ya kenapa 25%? Anda coba gitu, ya kan 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 adalah 2%. Gitu. Nah, 0,5 ini adalah apa? 25% dari 2%. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau selama ini Anda minta 2%, sekarang Anda coba itu untuk minta 2,5%. Dengan sendirinya itu income Anda akan naik 25%, teman-teman. Oke, nah lagi ini ya Bu Yanti misalkan ya, Bu Yanti itu komisi 2,5% dan 3% selisihnya berapa persen? Sama Bu Yanti ngomong selisihnya 0,5% Pak Wandi. Salah lagi. Kenapa? 2,5% dengan 3% selisihnya adalah 20% gitu. Ya 0,5 adalah 20% dari 2,5% seperti itu. Ya tidak percaya Anda tanya sama anak Anda yang kelas 4 atau kelas 5 SD. Gitu. Dia bisa hitungin kasih Anda gitu. Oke. Jadi cara meningkatkan income Anda 20 sampai 25% secara praktis adalah apa? Naikin gitu. Kalau selama ini Anda minta 2%, mintalah 2,5%. Kalau selama ini Anda minta 2,5%, mintalah 3%. Sehingga apa? Income Anda secara gampang itu langsung naik 20 sampai 25% secara gampang. Oke, teman-teman? Ya, saya kira materi kita ya cukup ya sampai di slide terakhir ini saya kembalikan ke Pak Bisri. Silakan bila ada pertanyaan, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Wandi, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan virtual dulu. Yeay, luar biasa. Baik. Oke, ini sudah ada pertanyaan di chat box. Saya bacakan saja. Datang dari Weni Remix Fast, Rawamangun. Mau tanya Pak Wandi, misalnya si buyer minta keputusan untuk harga dealnya dengan detik itu juga, dalam detik itu juga. Dan si buyer nungguin di depan kita, sedangkan si owner ini nggak bisa dihubungi. Kalau kita minta waktu ke buyer untuk nunggu, tidak menutup kemungkinan si buyer bisa lepas dari kita. Nah, caranya gimana ya Pak, supaya si buyer ini tidak lepas, padahal sebenarnya kita tahu ini angka yang diinginkan sama owner berapa. Apakah kita tetap minta waktu ke si buyer untuk menunggu kabar dari owner dan bagaimana cara menjawab ke buyernya Pak? Silakan Pak Wandi. Ya, kalau seperti itu ya bisa saja Anda kasih kode gitu ya kan. Kalau memang saat itu juga perlu untuk dikasih keputusan kan, ini Bu Weni ya, Bu Weni ini sudah kasih jawaban nih, sudah kasih sedikit clue nih.
Ya, sementara kita sudah tahu ini, ya kan, berapa mau itu, berapa bisa dealnya gitu. Ya, Anda bisa kasih bocoran gitu, ya, Pak. Ini sekedar informasi ya terakhir gitu, ya kan, terakhir sih saya dapat info dari pemilik bahwa kalau di angka segini, ya itu pemilik bersedia untuk pertimbangkan secara serius dan bisa deal. Nah, Anda bisa kasih harapan gitu. Ya, jadi kuncinya adalah apa? Kasih harapan Bu, kalau memang seperti itu, ya kan, sehingga tidak putus gitu Bu, ya. Dan nah, ya besar kemungkinan sih diterima Pak gitu. Jadi ya, lalu kemudian setelah si buyer ini dapat harapan, ya Anda coba untuk minta waktu gitu, ya Pak, ya. Jadi ini sudah besar sekali kemungkinan ini penawaran Bapak untuk diterima. Bapak kasih saya waktu 1 jam itu untuk segera dealkan gitu, seperti itu ke si pemilik gitu kan. Karena bisa sih jelasin aja gitu, tidak perlu ditahan lagi informasi yang Bu Weni sudah punya, seperti itu sih Bu Weni. Ya, karena kan Bu Weni mesti berusaha untuk menghidupkan case ini bagaimana caranya supaya hidup. Demikian Bu Weni. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Wandi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Rini Astuti. Cara biar laku properti lahan gimana ya Pak? Oke, nah kalau bicara laku properti lahan ini, ya Anda mesti lihat dulu lahan ini itu bisa untuk apa, gitu kan. Minggu lalu kita sempat bahas soal highest and best use, ya peruntukan paling maksimal lahan itu untuk apa, gitu ya. Jadi tadi juga kita sudah belajar soal developer, user, investor, trader, ya kan. Nah, artinya Anda ya sekarang ya, Anda mesti punya skenario nih. Lahan satu ini Anda mau posisikan sebagai apa, gitu. Contoh, lahan satu ini misalnya nih, skenario pertama adalah bagus untuk ruko. Pertanyaan saya adalah berapa banyak developer ruko yang Anda kantongi datanya gitu loh, ya kan, nomor teleponnya gitu. Berapa banyak yang Anda bisa hubungin gitu. Oke, itu pertama. Dan lalu Anda lihat lagi, oh ternyata ruko ini selain lahan satu ini selain bisa untuk develop ruko, bisa juga misalnya nih ya, itu adalah untuk mix use gitu, seperti itu. Nah, lagi kan developer yang mix use itu Anda punya berapa orang gitu, ya enggak? Atau contoh lain ya, misalkan lahan ini adalah bisa cocok untuk bangun pergudangan. Nah, berapa banyak itu orang developer pergudangan yang Anda kuasain gitu, yang Anda kantongin lahannya itu. Ya itu. Jadi market Anda siapa Anda harus tahu dulu, Bu. Kan ingat ya. Kita nih dapat pembeli itu dua. Ya, pertama adalah apa? Tunggu bola. Kalau tunggu bola ini Anda iklan di marketplace. Nah, ya Ibu ini iklan kan Bu, listing lahan Ibu di marketplace Bu. Ya, marketplace yang mana Pak? Ya, sebanyaknya marketplace seperti itu. Ya, kalau mau tunggu bola seperti itu, Anda pasang umpannya, nanti orang telepon Anda. Itu adalah dari marketplace, ya kan? Nah, sementara cara satu lagi adalah Pak Anda telepon gitu. Jadi ada nunggu bola, ada jemput bola, Bu. Ya, ada telepon masuk, ada telepon keluar. Nah, bedanya telepon masuk sama telepon keluar apa? Kalau telepon masuk itu, ya Anda tidak tahu siapa yang telepon Anda, profilnya gimana, gitu. Apakah orang ini asli mau beli atau enggak, kemampuannya seperti apa, Anda nggak tahu. Tapi kalau telepon keluar, Anda pasti tahu yang ada telepon itu kemampuannya apa. Seperti itu. Ya, sehingga beda antara telepon masuk. Jadi strategi telepon masuk dan telepon keluar itu semuanya Ibu jalankan itu Bu ini. Ya, Anda telepon, Anda tawarin orang dan Anda iklankan Bu. Seperti itu sih. Saya kalau lahan saya cukup banyak itu jual Bu. Saya jual ke Cosmos, jual ke Sharp, jual ke Penguin, jual ke ya macam-macam lah. Ya, ini cukup banyak kalau ini lahan. Demikian Pak Billy. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Wandi. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Arsil dari Remax Project Jatim. Gimana kita punya confident power saat melakukan negosiasi agar buyer tidak merendahkan agent dan seller memiliki negotiation trust ke agent? Oke, pertanyaan yang bagus banget ini ya. Buyer tidak merendahkan agent. Nah, jadi gini ya, respect itu bukan diminta itu Pak Asril. Ya, respect itu didapatkan gitu. Pertanyaannya adalah kalau Anda tidak kompeten. Saya termasuk adalah tipe orang yang kesel sekali kalau dilayani oleh orang yang tidak kompeten, Bu. Pak Asril ya. Sehingga apa? Ketika orang tidak kompeten yang melayani saya, ada kecenderungan itu menjadi direndahkan, Pak. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak direndahkan? Ya Anda harus kompeten. Gitu. Ya ingat ya bahwa respect itu bukan diminta. Anda tidak bisa minta orang lain itu supaya respect. Pak, tunjukkan dong respect Anda kepada saya. Tidak bisa gitu. Respect itu Anda dapatkan, Pak.
gitu. Nah, mendapatkan respect itu adalah apa? Dengan Anda membuat diri Anda menjadi kompeten gitu. Kalau Anda berharap supaya dengan sopan santun orang bisa menjadi respect sama Anda, Pak, ingat loh, kita sedang berada di lingkungan bisnis. Ya, Anda menjadi seorang property agent gitu, ya kan? Anda sedang berada di lingkungan profesi. Jadi respect itu terkait bukan dengan semata-mata karena kesopanan aja, bukan gitu. Bukan karena Anda pakaian rapi, bukan cuma itu gitu, tapi karena kompetensi Anda. Seperti itu, ya. Nah, kalau Anda kompeten sekali, saya kira ya orang mau merendahkan Anda itu sulit. Kenapa? Dia butuh gitu, dia butuh masukan dari Anda, dia butuh bimbingan dari Anda, dia butuh untuk Anda ya itu mendampingi case-nya itu sampai selesai gitu. Lalu bagaimana caranya supaya seller memiliki negosiasi? Saya ulang, gimana cara kita punya confident power? Ya, tadi ya, Anda punya kompetensi dan punya trust gitu kan, bagaimana caranya supaya trust ya sama juga gitu, kompetensi dan jangan pernah mengecewakan ya, jangan pernah Anda mencoba untuk, jangan pernah menyia-nyiakan, jangan pernah untuk mengkhianati kepercayaan gitu, jangan pernah ya apa namanya tidak menghargai kepercayaan yang diberikan orang gitu ya. Trust itu ya dikumpulkan ya, Pak Arsil ya. Jadi trust itu juga bukan Anda minta dari orang gitu. Trust itu adalah dikumpulkan dari hari ke hari seperti itu. Oke. Nah, dan trust juga itu bisa didapatkan bila apa? Bila memang Anda terbukti menguntungkan gitu ya. Jadi kalau selama ini nih, misalkan transaksi ini adalah transaksi keempat, dan transaksi pertama Anda kasih dia untung 1M, transaksi kedua Anda kasih dia untung 3M, transaksi ketiga Anda kasih dia untung 500 juta. Transaksi keempatnya kira-kira dia trust nggak sama Anda? Pasti trust gitu sama Anda, gitu kan? Kenapa bisa trust? Ya karena memang berkali-kali gitu. Sehingga ingat ya, jadi respect dan trust ini itu bukan hasil dari minta, gitu. Anda jangan berpikir itu untuk orang minta orang supaya trust Anda, nggak ada cerita seperti itu. Anda minta orang supaya respect sama Anda, nggak ada. Ya, itu trust dan respect didapatkan, itu ilmu hidup, itu ilmu kehidupan. Demikian Pak Arsil. Oke, baik. Oke, jadi respect itu didapatkan kalau kita memang menunjukkan kalau kita benar-benar kompetensi. Tentunya diimbangi dengan pengetahuan dan skill yang tadi sudah di-share oleh Pak Wandi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Robin Wijaya. Pak mau nanya, kalau komisi 5% selisihnya berapa? Komisi 5% selisih dengan apa? Iya, ini selisihnya dengan apa ya? Pak Robin? Adakah Pak Robin masih stay? Oh, Pak Robinnya juga sudah hilang dari peredaran ruang virtual ini, Pak Wandi. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya, Pak Wandi, ke Pak Rudi Sansun. Ada tips gak Pak untuk menjual properti yang susah laku? Pengalamannya mohon di-share. Silakan Oke. Pak Wandi. Jadi pengalaman ini kan di property talk sebelum-sebelumnya itu kita sudah dapat dari suhunya ya Pak Hasanul ya. Ya, Itu betul. Pak siapa kemarin Pak? Saya juga lupa namanya ya. Ya, di property talk sebelumnya itu sudah pernah dibahas. Jadi salah satu triknya adalah apa? Ya, triknya adalah mengganti konsep gitu, ya kan? Jadi bisa jadi properti itu misalnya nih oleh pemilik dicek ulang, dibersihkan gitu. Seperti itu bisa ya. Oleh agent copywriting-nya diubah gitu ya Pak Rudi ya. Copywriting-nya Anda ubah, lalu juga secara fisik itu diubah gitu ya kan. Lalu juga apa? Ya Anda bisa saja spanduknya itu Anda ganti gitu caranya. Kan ada kalimat nih ya, insanity is doing the same thing gitu kan, tapi mengharapkan hasil yang sama gitu ya. Sorry, melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu insane, itu insane tuh maksudnya itu apa? Orang barat bilang itu gila gitu, seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Ketika Anda sudah mencoba cara A, cara B, cara C dan tidak berhasil, ya bersiaplah untuk melakukan cara D, E, F gitu, seperti itu ya. Jadi kalau selama ini Anda sudah melakukan cara A, B, C, ganti caranya. Seperti itu Pak, ganti angle-nya gitu, angle promosinya. Selama ini rukonya misalkan ya itu tidak dijelaskan bahwa ruko ini cocok misalnya adalah untuk ruko spare part gitu ya kan ya. Anda bisa aja ruko sangat bagus itu untuk menjadi toko spare part. Misalnya angle-nya seperti itu gitu ya, angle-nya Anda ganti gitu, bisa juga seperti itu ya Pak Rudi. Dan iklan kan Anda cek lagi, Anda mesti ini seperti yang tadi ya, itu
aktivitas yang dilakukan oleh agen-agen yang sukses itu salah satunya adalah apa? Anda terus ya memeriksa gitu loh kan, apa sih yang sudah Anda lakukan, apa yang belum Anda lakukan gitu. Yang sudah Anda lakukan yang jeleknya di mana gitu, yang belum Anda lakukan yang akan Anda lakukan lagi apa. Seperti itu sih Pak Rudi. Ya. Oke, ini ada contoh pengalaman langsung nggak nih Pak Wandi? Ya, Pak Rudinya nanya nih. Hmm. Ya itu Pak. Jadi kalau ruko nih yang rumah kan rumah pribadi saya lah, rumah pribadi saya. Ya, awalnya itu ya saya pas iklankan berbulan-bulan itu enggak ke sewa. Kenapa? Karena dalam bayangan saya nih Pak, yang tunggu ada penyewa, maka plafonnya itu saya pasti benerin. Seperti itu. Ya kan? Saya pasti benerin, tidak mungkin tidak saya benerin. Tunggu ada penyewanya. Masalahnya penyewanya bilang apa? Saya tidak mau gitu. Anda benerin dulu baru saya mau pikirin. Gitu. Dan akhirnya apa ya? Akhirnya benar gitu, Pak. Ya lama itu nggak tersewa, ya kan? Begitu saya benerin ya hal-hal yang dia bilang jelek gitu kan, catnya saya cat bagus, ulang lagi, plafonnya saya benerin. Ya, sebentar aja 1 minggu itu langsung tersewa. Seperti itu, ya. Jadi Anda periksa gitu, yang bikin dia susah laku itu apa? Apa tidak dipromosikan, atau fisiknya jelek, rumputnya banyak, catnya berantakan, gitu, ya? Atau apa? Ini kan penyebab susah laku ini banyak Pak, gitu. Nah ya kita tidak bisa generalisir satu atau dua, itu sih Pak Rudi. Baik, terima kasih banyak Pak Wandi dan Pak Rudi, luar biasa pertanyaannya, dan kita sudah di jam 21.01 WIB. Itu artinya kita akan mengakhiri sesi, tapi sepertinya Pak Wandi ingin menyampaikan bonus materi ini. Bonus materi ya sudah itu Pak, bonus Oh, bukan. materi tadi yang inilah. Ya, cari Oke. cara meningkatkan kan yang 2% ke 2,5% itu adalah Oh iya, selisihnya betul betul. 25% tadi gitu. Oke. Ya 2,5 ke 3 selisihnya 20% gitu sih Iya. Pak. Saya pikir setelahnya ada bonus materi. Karena Ya tulisannya terakhir. bonus. Oke, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, kehangatannya, keseruannya malam hari ini. Diskusinya luar biasa dan materinya juga daging-daging banget. Dan yakin dan percaya agar materi ini tidak tersimpan gitu aja jadi daging yang busuk, kita mesti aplikasikan minimal 1-2 jurus-jurusnya lah langsung dari Pak Wandi. Nah, karena itu yuk kita akan tutup dengan foto sesi foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya, guys. Oke. Baik, sama-sama Bu Nuraila dan lain sebagainya. Sip. Kita langsung aja cekrek-cekrek upload. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, cekrek-cekrek upload. Terima kasih banyak guys atas kehadirannya malam ini. Sampai jumpa di Property Talk edisi selanjutnya dengan topik-topik yang juga nggak kalah seru dari hari ini. Dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan insight-insight terbaik dan kita semakin upgrade keilmuan, skill, kompetensi kita sebagai agent properti. Sampai jumpa. Saya Sanu Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Oke.